Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di sini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita dapat memahami sekaligus bisa mempraktekkan isi daripada materi yang insya Allah akan saya berikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentunya materi ini berkaitan dengan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang masih ada sambungan dengan pertemuan minggu lalu. Sebelum itu Bapak akan membacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan susu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada pembahasan minggu lalu dalam isi kandungan Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan tentang menuntut ilmu dan cara-cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Mengapa? Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya?
Jadi mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Ada yang tahu? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengendalikan apa yang terjadi di kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti juga membutuhkan ilmu ya. Apapun yang kita laksanakan dalam kegiatan ibadah maupun bukan ibadah, kita butuh yang namanya ilmu. Maka pada ayat ini dijelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu pengetahuan, sekaligus menegaskan bahwa orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi sangat istimewa kedudukan kita jika kita menjadi orang yang berilmu, seperti dalam firman Allah tadi, yaitu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Ya, dimanapun tempatnya, ketika di situ ada majelis ilmu, ya kita harus melapangkan atau berlapang-lapanglah dalam mencari ilmu. Maksudnya gimana terkait dengan berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu? Ada yang tahu? Yaitu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di kelas, masjid, majelis taklim dan sebagainya, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Seperti itu maksudnya. Jadi, memberikan tempat duduk yang layak ataupun memberi kesempatan kepada teman kita untuk menuntut ilmu, itu merupakan maksud dari berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis. Perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Maksudnya lemah, lemah itu memberikan orang tersebut akan mudah goyah karena banyak dipengaruhi oleh orang lain. Apabila pengaruhnya baik sih tidak masalah, tapi kalau pengaruhnya buruk, maka itu akan menjadi masalah kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu ya, keimanan seseorang yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena itu,
ilmu itu sangat penting. Makanya ilmu itu ya dengan iman. Ilmu itu ya harus satu padu. Kalau kita berilmu juga harus beriman. Karena itu bisa kita rasakan benar-benar apakah itu iman kalau kita punya ilmu. Kita iman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, tetapi kita tidak tahu ilmunya, yaitu sama saja. Ya. Kita tahu ilmu apapun tapi juga tidak didasari dengan iman yang kuat, ya salah juga. Seperti kuda liar, kuda yang tidak bisa dikendalikan, ya suatu saat kita akan terjerumus juga dalam hal-hal yang tidak baik. Lalu kesimpulannya, bahwasanya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang Allah akan mengangkat derajatnya bagi siapa saja apabila orang itu berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Dengan niat yang baik, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tentunya dalam mencari ilmu ya kita harus menghormati guru-guru kita dan saudara-saudara kita dan sesama teman-teman. Kita belajar dimanapun tempatnya, ya mungkin harus saling menghormati juga. Mungkin cukup itu yang dapat saya berikan pada materi kita kali ini. Apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke saya atau dimanapun tempatnya boleh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.